Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ade Triana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai vektor dan ini merupakan video keempat mengenai bahasan kita, yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor dengan cara geometri. Untuk menghemat waktu langsung saja kita bahas. Nah, misalnya diberikan dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V sebagai berikut. Nah, di sini diberikan gambar dari vektor U dan gambar dari vektor V. Nah, kita akan mencari bagaimana gambar U tambah V. Nah, di sini kan diberikan vektor U dan vektor V. Nah, kita akan mencari hasil penjumlahan dari U dan V. Bagaimana gambar U tambah V. Nah, untuk penjumlahan vektor secara geometri, secara umum ada dua cara. Yang pertama yaitu aturan segitiga, dan yang kedua kita juga bisa menggunakan aturan jajar genjang. Kita mulai dari aturan segitiga. Kita akan menjumlahkan U tambah V. Nah, caranya, gambar vektor yang pertama, kemudian hubungkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Selanjutnya, langkah ketiga, tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, langsung saja, bagaimana mencari U tambah V? Caranya, gambar dulu vektor yang pertama, berarti U tambah V, kita gambar dulu vektor U. Nah, ingat gambarnya harus sama persis dengan vektor U yang diberikan di soal. Kemudian kita sambung dengan vektor V. U tambah V berarti U kita tulis, kemudian kita sambung dengan vektor V. Selanjutnya kita tarik garis dari pangkal ke ujung atau dari awal ke akhir. Di sini garis yang hijau disebut vektor U tambah V. Berarti hasil penjumlahan U tambah V gambarnya yaitu garis yang berwarna hijau, vektornya. Nah, itu adalah vektor U tambah V. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan aturan jajar genjang. Untuk aturan jajar genjang, nah U tambah V kita tulis lagi di soal vektor U dan vektor V-nya. Langkahnya yaitu simpel ya. Buat jajar genjang menggunakan vektor yang diketahui. Selanjutnya tarik garis diagonal atau kita tarik garis dari pangkal ke ujung. Langsung saja kita buat jajar genjang ya. Nah, di sini yang membedakan dengan metode segitiga atau aturan segitiga, jika aturan segitiga kita menyambungkan, kita tulis U dulu, kemudian di ujung U kita sambung dengan V. Nah, untuk aturan jajar genjang, nah yang dihubungkan adalah pangkal-pangkalnya. Kita tulis U, kemudian pangkalnya kita gabungkan dengan pangkal dari V. Nah, di sini pangkalnya yang digabung ya. Setelah itu kita buat garis bantu sehingga membentuk sebuah jajar genjang. Nah, baru kita tarik garis dari pangkal tadi yang pertama ke ujung garis bantu. Nah, ini adalah vektor U tambah V menggunakan aturan jajar genjang. Kalau kita bandingkan dengan hasil kita menggunakan aturan segitiga, kita lihat garis yang berwarna hijau U tambah V. Nah, yang atas dan yang bawah, panjang dari garis yang berwarna hijau atau vektor U tambah V itu sama dan arahnya juga sama. Artinya kedua aturan ini sama ya. Kita bisa menggunakan aturan segitiga ataupun aturan jajar genjang. Selanjutnya untuk pengurangan vektor. Nah, tadi kita menjumlahkan U tambah V. Sekarang bagaimana untuk U kurangi V? Gambarnya seperti apa? Nah, aturannya sebenarnya sama dengan aturan penjumlahan, tapi ada langkah yang harus kita lakukan, yaitu ubah dulu bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Nah, seperti ini ya, U kurangi V itu kita ubah menjadi U tambah negatif V. Sekali lagi, U kurangi V bisa kita ubah menjadi sama dengan U tambah negatif V. Nah, kalau di sini
Tadi kita gunakan vektor yang sama ya, vektor U dan vektor V. Nah, di sini ada vektor yang baru yaitu vektor negatif V. Nah, untuk negatif V, vektornya adalah panjangnya sama dengan vektor V, tapi arahnya sebaliknya. Nah, tadi kalau vektor V ke arah kanan, berarti kalau vektor negatif V arahnya sebaliknya, yaitu ke arah kiri, tapi panjangnya sama. Oke, kita bahas. Maka U kurangi V sama dengan U tambah negatif V. Nah, yang akan kita gunakan yaitu bentuk yang akhir ini, U tambah negatif V. Berarti kita akan gunakan aturan penjumlahan. Kalau aturan penjumlahan, berarti kita bisa gunakan aturan yang segitiga. Berarti kita tulis dulu vektor U, kemudian tambah dengan vektor negatif V. Sekali lagi, untuk aturan segitiga, kita tulis dulu vektor U, kemudian kita sambung dengan vektor negatif V. Nah, sehingga untuk vektor U kurangi V, tinggal kita tarik garis dari awal ke akhir, dari pangkal ke ujung. Nah, ini garis yang berwarna hijau adalah vektor U kurangi V, atau jawaban dari U kurang V. Selanjutnya, apabila kita menggunakan aturan jajar genjang, nah sama ya, kita gambar dulu vektor U, kemudian di sini vektor negatif V-nya kita simpan atau kita hubungkan di pangkal dari U. Nah, kemudian kita buat garis bantu sehingga membentuk jajar genjang. Selanjutnya kita tarik garis dari pangkal ke ujungnya, membuat diagonal jajar genjang. Nah, ini sama ya, U kurangi V. Nah, bisa kita gunakan aturan segitiga atau aturan jajar genjang, hasilnya sama. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan operasi yang memuat perkalian skalar? Nah, contohnya yaitu diketahui vektor A dan B seperti pada gambar. Nah, gambarlah vektor 3A kurangi 2B. Di sini ada vektor A. Nah, gambarnya arahnya ke kiri, kemudian ada vektor B yang berwarna biru ya. Arahnya miring ke kanan atas ya. Di sini kita diminta untuk menggambar vektor 3A kurangi 2B. Nah, untuk bentuk seperti ini sebenarnya sama saja. Kita gunakan aturan yang tadi. 3A kurangi 2B itu sama dengan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. 3A tambah negatif 2B. Yang akan kita gunakan yang mana? Seperti biasa, yang akan kita gunakan adalah yang aturan jumlah. Baik, selanjutnya. Di sini karena ada 3A tambah negatif 2B, berarti kita butuh vektor yang baru, yaitu vektor 3A. Nah, vektor 3A bisa kita dapat dari penjumlahan dari vektor A, yaitu vektor A tambah vektor A tambah vektor A. Atau 3 kalinya dari vektor A. Panjang dari vektor 3A adalah 3 kalinya dari panjang vektor A. Berarti vektor A-nya kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Ya. Panjangnya yaitu 3 kali dari vektor A. Selanjutnya kalau vektor negatif 2B. Nah, untuk vektor negatif 2B, pertama kita cari dulu panjang vektor 2B. Nah, di sini 2B bisa kita cari dari vektor B tambah vektor B. Nah, karena yang kita butuhkan negatif 2B, berarti arahnya sebaliknya. Nah, kalau tadi vektor 2B arahnya ke atas, kalau negatif 2B arahnya sebaliknya, yaitu ke bawah. Oke, kita lanjutkan. 3A kurangi 2B sama dengan 3A tambah negatif 2B. Kita gunakan aturan yang tambah. Berarti kita tulis dulu vektor 3A. Nah, 3A tambah negatif 2B. Berarti kita gunakan aturan segitiga. Sambungkan vektor negatif 2B di ujung dari 3A. Selanjutnya kita tarik garis. Yang warna hijau ini adalah hasil dari atau gambar dari vektor 3A kurangi 2B. Nah, itu dia bahasan kita mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan metode geometri atau secara geometri. Mudah-mudahan atau semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah
menyempatkan waktu belajar di channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.